Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Triana, NIM 200111063, Prodi Manajemen, kelas karyawan 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifatul fil ard dan menghamba kepada Allah untuk memenuhi tugas agama saya. Dalam perjalanan hidup dan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya membawa amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepada kita, manusia, agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Amanah yang pertama ada amanah hamba terhadap Tuhannya. Amanah hamba terhadap Tuhannya merupakan sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan anggota tubuhnya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Allah, sehingga bila manusia melanggarnya maka berarti dia berkhianat. Yang kedua, ada amanah manusia terhadap dirinya. Amanah manusia terhadap dirinya merupakan berarti berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya. Tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, baik kepentingan akhirat maupun kepentingan dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. Tugas manusia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Tugas manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang dipatuhi. Jika manusia mau konsisten terhadap eksistensinya atau naturnya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakannya adalah Abdullah atau hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendaknya, serta hanya mengabdi kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada manusia melalui para nabi atau rasulnya agar manusia selalu senantiasa tetap berada pada naturnya sendiri, yaitu taat, patuh, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas manusia sebagai khalifah Allah. Khalifah berasal dari kata khalf atau menggantikan atau mengganti. Kata khalaf, orang yang datang kemudian, sebagai lawan kata dari salaf atau orang yang terdahulu. Sedangkan arti khilafah adalah menggantikan yang lain. Ada kalanya karena tidak adanya orang yang diganti atau karena kematian orang yang diganti atau karena kelemahan atau tidak berfungsinya yang diganti, tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Terdapat pada Quran surat Hud ayat 61, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 16. Dengan cara beriman dan beramal soleh terdapat pada Quran surat Al-Rod ayat 29. Bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama
dalam menegakkan kesabaran. Terdapat pada Quran surat Al-Ashr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tugas kekhalifahan manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, tugas kekhalifahan dalam masyarakat, yang kedua dalam berkeluarga, yang ketiga dalam terhadap diri sendiri, dan yang keempat kepada alam. Yang pertama, tugas kekhalifahan dalam masyarakat berarti mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 13. Terdapat juga pada Quran surat Al-Anfal ayat 46. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat. Quran surat An-Nisa ayat 135. Bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk fakir miskin dan anak yatim. Terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 60 dan An-Nisa ayat 2. Dan yang terakhir, orang yang cacat tubuh. Terdapat pada Quran surat Abasa ayat 1 sampai dengan 11. Yang kedua, ada tugas kekhalifahan dalam berkeluarga. Tugas kekhalifahan dalam berkeluarga berarti tugas membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, atau keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah, atau cinta kasih. Terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dengan jalan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami, istri, atau ayah ibu dalam rumah tangga. Yang ketiga, tugas kekhalifahan terhadap alam. Tugas kekhalifahan terhadap alam ini berarti mengkulturkan menaturkan kultur atau mengalamkan budaya, mengislamkan kultur atau mengislamkan budaya. Dan yang terakhir, ada tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri berarti menuntut ilmu pengetahuan. Terdapat pada Quran surat An-Arya ayat 43. Menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Terdapat pada Quran surat At-Tahrim ayat 6. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dalam artian orang yang tidak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia sama halnya dengan jasmani tanpa rohani, atau disebut dengan mayit atau bangkai yang tidak saja membusukkan dirinya, bahkan juga membusukkan atau merusak lingkungannya. Sekarang saya akan menjelaskan contoh perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada Allah. Yang pertama, ada menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat waktu atau tidak menunda-nundanya. Yang kedua, ada menambah ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah atau puasa sunnah. Dan yang ketiga, ada menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ada melakukan puasa full 30 hari di bulan Ramadan, karena itu hukumnya wajib. Dan yang kelima, melakukan ibadah haji apabila mampu. Yang keenam, ikut berkurban ketika Lebaran Idul Adha jika ada rezeki yang lebih. Yang ketujuh, jujur atau tidak bohong, baik kepada diri sendiri, Allah, ataupun orang lain. Dan yang kedelapan, saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, tidak menyembah selain kepada Allah atau tidak boleh menyekutukannya, karena
menyekutukan Allah adalah hal yang musyrik dan yang paling dibenci oleh Allah. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.